billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit ia asalnya hendak mengambil di dalam ibadah dan membimbangkan dengan dia ibadah, maka ditilik, maka tiba-tiba adalah ia mempunyai jinayat, yaitu luka dan dosa. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Maka tatkala sempurnalah ia ilmu dan pengetahuan dengan segala fardu dan bangkit ia asalnya hendak mengambil di dalam ibadah dan membimbangkan, mana membimbangkan, menyibukkan, maksudnya menyibukkan dengan dia ibadah, maka ditilik, maka tiba-tiba adalah ia mempunyai jinayat, yakni luka dan dosa. Dan inilah hasil kebanyakan daripada manusia. Dia sambungan daripada Traidikut. Kepegang awate ketika sudah orang ka mempunyai ilmu pengetahuan karena ilmu, wate karena ilmu dalam dada tanyo, ka menyebabkan tanyo untuk membangkitkan semangat untuk ibadah kepada Allah Taala. Pakan alasan dia orang beribadah kepada Allah Taala karena hana ilmu. Seandainya dia mempunyai ilmu, gedoh kiban kadar fadilah-fadilah yang Allah janjikan, maka orangnya akan semangat dalam melakukan ketaatan. Pada dia boleh tanya sembahyangnya cukup jai lebih pahala. Pada dia boleh tanya tajak abutnya cukup jai lebih pahala. Kan kau menimbulkan semangat kan? Kau menimbulkan semangat bagi tanya untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Jadi orang kata sempurna ilmu karena pengetahuan tentang fardu-fardu, tiban cara sembahyang, tiban cara ada puasa, putra yang pelih ke PGO untuk supaya terima ibadah dari Allah Taala. Maka waktu ketika kalaganya karena tabuh rasa yang terbangkit dalam hati, yang tergerak dalam hati untuk melakukan ketaatan. Jadi orang wateka lagi nyan, orang wateka nyan ka ibadah ke Allah Taala, ka bersibuk terus dengan ibadah. Jadi kekalan dalam pribadi goknya, dalam jiwa goknya kekalan na dosa-dosa awal. Pada ketika kerja abut, kalau cara sembahyang, kalau cara puasa, ingatlah berarti ibadah awal yang koknya puput, le ibadah yang keliru awal. Pada si golong nak ilmu koknya nak ibadah yang keliru. Yang kiban cara ibadah yang kelirunya. Yang berarti orang hati ketika kalaganya, maka berkata ia, betapa aku berhadap atas ibadah dan aku orang yang mengekalkan atas maksiat. Kiban cara long ibadah ke Allah Taala, sedangkan long dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Karena waktu ketika ibadah leurungan, le syarat ngerukun yang hendak terpenuhi. Jadi ketika tabuh ibadah syarat ngerukun hendak terpenuhi, ibadah tersebut hendak diterima oleh Allah Taala. Ya, munyo hana ilmu kan ada depuan, tapi ketika kana ilmu kata tepu. Jadinya salah satu keutamaan orang yang berilmu. Jadi pada ketika tanya kana ilmu kata depu yang boleh dapat PGO, yang boleh dapat buku. Jadi timbul perasaan dalam hati ke kiban cara long ibadah ke Allah Taala, sedangkan long mantang dalam keadaan maksiat kepada Allah. Lagi berlumur dengan dia, maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya Allah supaya diampuni bagiku dosaku. Jadi karena menyadari goknya waktu ketika masa awal dia tak salah dengan Allah, dia tak dosa goknya dengan Allah, dia tak kesalahan-kesalahan yang kepuput baik yang disadari ataupun yang hendak disadari. Berarti langkah pertama goknya untuk menggapai ridha Allah adalah bertobat daripada masa lalu. Pengertian daripada taubat, menyesal ke dosa yang kau ikut serta tajazam tani dalam hati hantar ulang li kesalahannya. Yang dianggapkan dengan bertobat. Jadi pengertian daripada bertobat adalah menyesali dosa yang kau ikut dan tajazam tani dalam hati tanyo bahawa tanyo akan melakukan dosa tersebut. Jadi Allah Taala ampuni dosa tanyo sira hamba sebesar apapun dosa yang tanyo lakukan. Ubi dumnan raya dosa yang pernah tanyo lakukan,
tetap Allah buka ampunan kepada nanya. Pernah pada sahabat orang tidak klik ba Rasulullah juga. Pada masa Rasulullah tidak orang enggak klik ba Rasulullah tanya oleh Rasulullah. Putra yang menyebabkan roh negeri kekelewan tersebut long rayu tak dosa ba Allah Taala. Putra dosa roh dia rayu sah. Puna nu syarikat Tuhan, puna temertat, puna nu pohurung, puna nu Madinah mungkin jauh lebih rayu nibaknya long dosa lo. Jadi dalam keadaan keputusasaan orangnya karena beranggap dosa yang kepuput pak Allah Taala cukup berat raya. Bertanya oleh Rasulullah SAW, sini cerita juga putra dosa Harun. Kalau bertanya karena balik-balik ke tanya berpegah oleh orang tersebut. Sebenarnya dosa alungnya halun cerita ya Rasulullah. Malil tak tahu. Anak punya cerita ju. Ni cerita ju putra dosa Harun. Mengalungi dalam keluar. Berpegah oleh orang tersebut. Selama 7 tahun ke wahai Rasulullah, profesi leung selama 7 tahun leung kuku. Kan kuku ke orang meninggal tu. Orang kali meninggal kuku leung dekoknya. Yang mana? Pengkali kubur. Kan orang kuku kena meninggal orang kan. Kadang nanti penggali kubur kan. Ada kena meninggal orang kuku dekoknya. Gebat orang kena nyokol. Orang kali ke semiyu kuku dekoknya nyan bu selama 7 tahun. Selama 7 tahun bu tu kuku kau. Katanya Rasulullah kepu tujuan kubu. Lengkuh kubu selama 7 tahun. Yang pertama menyogaphan mendanggak lencok gaphan. Yang kedua menyogapkan yang meninggalnya urina. Yang berarti lo mesti tubuh dengan urinanya. Yang ban perbuatan selama 7 tahun le urang kagam tersebut. Hingga terus buat tabah wate yang membuat goknya sadar. Wate ketika kubu tirawan darah tak SMA macam. Watai le kuku anak darahnya geplek gapang-gapang dumpu. Olehnya ge mesti tubuh anak darahnya. Duduk watai ketika ge minah ge puji roh dari darahnya ke lain darahnya. Ketika di Allah Taala di berhaba. Karena awal kali kejadian aneh-aneh kan, bagi mukjizat Nabi Isa di kudik orang meninggal. Jadi ikut lihat darahnya putra urusan le rono uragam. Kita boleh anten darahnya. Putra yang don lakukan selama bertahun-tahun hanario neron ke adib Allah Taala lagi yang puput selama mentonton kubur selama mentonton kan nemu tubuh dengan jenazah tu iban rayu kadosan Allah Taala hanario. Jadi dengan gara-gara itu lihat inangnya kina timbul kesadaran banyak hingga agak menumpuk kepada Rasulullah. Wate ketika gedingan oleh Rasulullah lagi yang dicerita lagi yang bejat perbuatan orang-oragamnya Rasulullah cukup dah pengen. Berarti dominan kesalahan orangnya bengih datang dari Rasulullah. Tebit dari rumah long dari Rasulullah. Berarti selayu hilang lebih yang kata baca cerita, mungkin orangnya yang paling berat bengih di Nabi. Yang mereka hendak tu tingkatnya. Tebit dari rumah long, baik dia long kalian wajah dah ni no. Hantam pernah bino karayu long teme manusia yang buruk itu tingkat ron. Nah itu ilmu dina, kita di orang dina, tapi hendak tu tingkat lagi ron. Jadi betul-betul bengih di Nabi. Ini yang boleh berapa besarnya keampunan Allah yang boleh diceritakan. Duduk selama 40 malam duduk ba Allah Taala munajah ba Allah Taala gelak ampun, gelak taubat, dia ke jazam langati bahawa kesalahan yang kali dikubut akan pernah ulang li. Jadi gekun ba Allah Taala, ya Allah, munyo memang ro ni hana terima taubat lu, silahkan jino laju ne petren apu dari langit untuk netet lu supaya ngambil li netet lu ngapu neraka ron. Tapi apabila memang roh ni berikan keampunan kepada lu, nyo ne tolong pegah betul melalui malaikat Jibril ke Rasulullah. Karena Rasulullah benar berada bengih ada dengan kesalahan maknya. Jadi waktu itu cerita laganya, bila gemunajah 40 malam ba Allah Taala bila ke taubat, getullah malaikat Jibril gemunumpak ba Rasulullah, gepegah ba Rasulullah bahawa Allah Taala akan ampun kesalahan orangnya selama 7 tahun. Inan putra gambaran yang boleh diceritakan dalam kisahnya. Sebesar apapun kesalahan hiroda orang, apabila orangnya betul-betul bertaubat dengan putih hati ba Allah Taala, insya-Allah Allah Taala akan terima taubat berangkat mentang orang yang mempunyai kesalahan. Jadi dumnan raya dosa Madinah, dosa kubur, dosa cumucu, mesapa-sapa nampak orangnya mandu. Dosa hana sembahyang, dosa hana jabu dapat mandu ba orangnya. Tapi Allah selalu membuka pintu taubat kepada hamba. Jadi taubat selalu diterima oleh Allah Taala asalkan si roh hambanya mau untuk bertaubat.
Maka wajib pertama-tama atasku bahawa aku taubat kepadanya, supaya diampuni bagiku dosaku dan dilepaskan daku daripada tawannya. Jadi kepegah wajib tak menyertanya pernah mendosa ba Allah Ta'ala. Wajib tak tanya untuk talakai taubat kepada Allah. Tanya lu tinggal semayang di masa lalu jamun, lu hana tajak di masa lalu jamun, yang wajib talakai ampun ba Allah Ta'ala, wajib talakai taubat ba Allah Ta'ala. Kepu tujuan talakai taubat supaya kepampun tanya oleh Allah dan dilepaskan tanya oleh Allah Ta'ala daripada tawanan dosa. Jadi dosanya kan lagi ibarat talo yang ikat tanya. Jadi menyotanya hana kepampun oleh Allah Ta'ala, tapi mikat tu. Tapi waktu ketika kagak kepampun lagi-lagi talo yang mengikat tanya penuh kagak pulah oleh Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan cara supaya dosa daripada awal kepampun adalah dengan cara bertaubat, menyesali dosa yang kali, dan menyucikan daku daripada segala yang lewatnya. Jadi bergepu suci tanya oleh Allah Ta'ala daripada pupu mantang antara yang kali lewat. Jadi masa lalu jamun yang kala lewat, masa lalu jamun yang kelam, masa lalu jamun yang jauh daripada perintah Allah, yang bergepu suci tanya oleh Allah Ta'ala, bergepu jauh daripada masa lalu yang awal, bergepu maaf dari Allah Ta'ala. Maka ketika itu patut bagi khidmat, mana khidmat ibadat. Maka ketika itu patut bagi khidmat dan dapat hampir bagi hamparan dempingnya. Yang hamparan dempingnya bahasa Jawa. Mana hamparan dempingnya kan? Wate tanya kagak bersuci dari Allah Ta'ala, wate tanya kagak anggap beli dari Allah Ta'ala, kagak cocok tanya untuk tak bertoro dengan Allah. Lagi ibarat tanya bertoro dengan tirodo hurung. Tanya bantawai bilang tu. Bantawai bilang tanya tu ibine hurung yang rayunya kan terlusi kan tak mana boleh ya. Tak mana boleh tak ada ro dia tak boleh dah boleh. Yang menanti umpama tanya punya pelai menetong Allah Ta'ala. Menyotanya pelai betul dengan Allah Ta'ala tak bersuci ro dia. Gimana cara tak bersuci ro dia? Cara untuk tak bersuci ro adalah tak taubat daripada kesalahan-kesalahan. Dalam ampun ba Allah Ta'ala atau bina kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka berhadap di sini akabah taubat, mana akabah rintangan. Maka berhadap di sini akabah taubat, maka berkehendak ia tiada mustahil, yakni tak dapat tiada kepada memutuskan dia supaya sampai kepada barang yang maksud daripadanya. Mana maksud daripadanya keridaan Allah. Jadi waktu ketika tanya kata bertaubat, sama dengan taubatnya merupakan rintangan yang hanjuthan harus terlewati. Iban cara tanya betul kepada ridha Allah yang pertama sekali adalah bertaubat daripada segala kesalahan di masa lalu. Jadi nak salah-salah tanya jamun talakai ampun ba Allah Ta'ala. Nak kesalahan-kesalahan tanya masa muda di jamun, masa jamun golong nak ilmu itu yang talakai taubat ba Allah Ta'ala. Jadi sebesar apapun dosa, Allah Ta'ala pasti akan diterima. Jadi awak ketika kagak terima oleh Allah Ta'ala, kait takoh rintangan daripada taubat kepada barang yang maksud daripadanya. Mana maksud daripadanya? Kepada keridaan Allah. Jadi tanya dalam kehidupannya, waktu ketika perlu menuju ridha Allah, yang harus salah satu rintangan yang harus terlewati adalah dari taubat. Berarti taubat daripada kesalahan yang adalah rintangan pun yang harus tak lewat tanya untuk terus kepada ridha Allah. Jadi menyohana tak bertaubat, hana tak sesali atra yang ka lewat, yang kemungkinan untuk terus kepada ridha Allah payah. Maka mengambil ia pada yang demikian dengan mendirikan taubat yang syarikah. Mana syarikahnya benar. Maka mengambil ia pada yang demikian dengan mendirikan taubat yang benar. Jadi kepegah ahwate ketika tanya ka laginya, ka rencana tanya taubat, ka rencana tanya perleh menumpuk ridha Allah, kata taubat dengan sebenar-benar taubat. Jadi taubatnya ini kan penyesalan yang nak dalam hati. Penyesalan yang nak dalam hati kepada kesalahan-kesalahan jamun, yang kata jazam lati itu hendak bukti kesalahannya. Nama lagi umpama urung jak buat jalan kalau yang urut tiga. Yang kan cukup ke tinggal ke urut yang satunya kan, yang menanti di urut yang pupuk mati.
Orang yang berbuat maksiat, orang yang kata taubat kepada Allah Taala, kesalahan awal cukup enggak ingat supaya kesalahannya nak baik mengulang lagi kesalahan tu. Jadi makna sedekah ini taubat yang benar. Di dalam hukumnya, mana hukumnya hak mana ni? Di dalam haknya yakni rukunnya dan syaratnya hingga diputusnya akan dia. Jadi watai ketika tanya taubat, segala syarat-syarat taubat, tak sesali ada dosa yang kau ikut, tak rencana bahawa Allah Ta'ala hantar bubuk liu ke, yang adalah syarat-syarat untuk diterima taubat oleh Allah Ta'ala. Jadi meri menyuruh taubatnya meri. Tambah lagi haji mabrur. Menyuruh haji mabrur, orang yang menumpuk haji mabrurnya, hotel di golong rejak wajib dengan rejak wajib, cukup jauh perbezaan itu. Yang tanda haji mabrur. Jadi haji mabrur ya, dapat tanda je walaupun kedih hana mentente dengan ya kan. Walaupun hana alam mentente sebab yang tepu mabrur dengan hana mabrur haji dua-dua orang ke Allah Taala kan. Cuma menyuruh tanda haji na perubahan waktu digolong rejak wajib dengan waktu kasih rejak. Kalau lebih taat kepada Allah Taala dia kata. Maka tatkala hasillah baginya taubat yang benar, yang sedekah yang benar, dan selesai ia daripada akabahnya taubat, rindulah ia kepada mengerjakan ibadahnya. Wate tanya kagak terima taubat dari Allah Taala, tak ke ampun kagak terima, pada tanda lagi karindu tanya kepada ibadah. Jadi menyohana darumpak ibadah karena sabar rasa kerinduan tu. Maksud diberilah jaga hana rumput dengan tajud, nak merijih dalam perasaan baju. Nak meridilah tu. Benar. Yo munyo terjadi jaga tu awal tapi mantang telah tapi jaga awal nya kalau teman tahu apa mesti. Jadi tergantung keadaan. Mesti jaga kepo tujuh tinggal kepakan telah tak jaganya kan puan main tajud nya kalau memang tahu apa. Tapi munyo jaga kepo pun mantang tinggal kita wanita jaga mesti kan kepo nya mesti nya kalau terima mesti. Jadi tanda orang kagak terima taubat karindu kepada perbuatan taat. Kahawa, kagalak kepada buku taat. Jadi kerinduan terhadap perbuatan taatnya hanya gebi pak mendu muru saja. Sama lagi kesenangan sih. Kesenangan tuntut ilmu, kesenangan hadir pada majlis taklim hanya gebi dia untuk kemandu muru. Jadi munyo tanya kata rumpuk, alhamdulillah berarti dia sudah dipilih Allah Taala. Karena hanya mandu muru merumpuk. Jadi menyona urung-urung yang tak pakai tanya golong hadir yang tengok di berarti golong merumpuk. Golong merumpuk kenikmatan yang lagi gebi bertanya oleh Allah Taala. Supaya mengambil ia di dalamnya, mana mengambil ini kan istiqamah. Kalau tak pupuk taat, kalau tak jabut, kalau tak terbayar sunat, yang kiban cara beristiqamah, pertahankan. Sebab bu yang paling hek mempertahankannya yang paling hek. Butaan kalau dah bubut sembahyang sunat kerana dah bubut kerana dajak yang untuk terpertahankan baik dajak tapi yang he. Jadi kepegah munyoka diterima taubat nyan kai tak istiqamah ro tu. Kai tak bubut habis-habis. Maka menilai ia, mana menilai melihat. Maka menilai ia, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awaiknya halangan ataupun rintangan, mana awaik halangan ataupun rintangan, yakni yang menegahkan dia, yang mengelilingi dengan dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkasat daripada ibadat. Maka menilai, mana menilai melihat, maka melihat ia, maka tiba-tiba kelilingnya beberapa awaik, beberapa rintangan, yakni yang menegahkan dia, yang mengelilingi dengan dia, dan tiap-tiap satu daripadanya menegahkan daripada barang yang ia hendak mengkasat daripada ibadah dengan bagai daripada ibadah dan menegahkan. Jadi kepegah awate ketika gekala rintangan-rintangan ada dalam tabubutaannya letak rintangan yang harus kita lewati untuk tabubutaan. Berarti salah satu rintangan yang kepegah likuk kuno perlu dan kebutaan ke Allah Ta'ala lah tak lewati rintangan taubat. Menyutanya nak salah di jamun, tak laki taubat ba Allah. Menyutanya nak salah di manusia, tak laki maaf ba manusia. Tapi nak rintangan-rintangan lain yang merumpuk, yang cukup dengan gara-gara rintangannya hantuh tanya ba rida Allah. Jadi kitabnya
adalah kitab yang membahas tentang rintangan-rintangan yang bisa menghalangi tanya untuk terus kepada ridha Allah. Karena tujuan daripada kehidupan perleh kerida Allah nyo yang tabut ino putra yang jut ke menghalangi tanya, yang jut ke terhalang tanya sehingga hantu daripada ridha Allah. Nyan yang perleh kada punya. Maka menilik ia, maka tiba-tiba ia empat. Jadi watai ketika kala ke kalan, watai kala ke kalan mandung rintangan tanya untuk terus kepada ridha Allah, naput boh rintangan. Nyo rintangan yang paling rayu sehingga gara-gara teranyan put hantruh tanya kepada ridha Allah. Impian taudid dalam dunia nyo perleh tamang surga, perleh bergerida dari Allah dalam hidupnya. Tapi gara-gara put boh nyo han jadi gerida dari Allah Taala. Putra memang put boh nyo. Pertama dunia. Yang pertama rintangan tanya mudik adalah dunia. Iban yang ke dunia. Tanya kan, wate takun kata-kata dunia. Yang dalam bayangan urung sang-sang yang ke dunia, rumah yang raya, motor yang mewah, Honda yang mewahnya yang ke dunia. Membayang dalam benak urung mata takun dunia, rumah raya, motor mewah, Honda laga. Sehingga ketika ada urung pegang rumah raya, hari sang dunia urung. Padahal kalaganya yang bermaksud dunia adalah ilmu tasawuf. Yang bermaksud dunia dalam ilmu tasawuf adalah sesuatu yang hanya manfaat ke akhirat. Sesuatu yang hanya manfaat ke akhirat artinya dunia. Ini urung kaya, rumah gubiraya kepegot. Tapi gara-gara kepegot rumah raya, gara-gara fasilitas udip, lupa taat Allah Taala sembahyang tahajud antum tinggal waktu malam. Waktu ketika na mamak muda nak sedekah ke urang fakir. Sama dengan harta yang Allah beri kepada agaknya, kan dunia sama dengan harta yang iwa ke akhirat. Maka ni iwa ke akhirat karena gara-gara harta minta ridha Allah gara-gara harta. Jadi yang gekun dengan dunia adalah sesuatu yang dipelalai dengan berangkat pementang. Dino na orang kaya rumah gerayu, motor mewah, Honda genang heboh. Tapi gaknya gara-gara Hondanya majlis taklim titik malam hadir ke, gara-gara motornya urung-urung sakit ke bantu le gaknya, gara-gara rumah gerayu, wate-wate nak terus saudara ke pegang kauri ka mudah rumah ka rayu. Sama dengan fasilitas udip gaknya ni bukanlah dunia. Nah urung kasih diroi gaknya tepu ke hana. Baiklah yang Honda bidang yang kita, tapi lalai dengan anik itik dia atau murid nak terus. Yang sama dengan anik itiknya dunia tu. Ya, jadi betul bayang tanya, yang dukun dunia rumah raya, motor mewah, Honda yang baru-barunya yang kenyakanya yang dunia. Yang dukun dunia berangkat mentang yang je ke lalai tanya. Ada nama lalai tanya dengan gara-garanya. Hantar rumput sembahyang, hantar rumput minta ridha Allah, yang kenyang yang dengan dunia. Jadi hanya mendente orang yang kaya yang dunia. Dan hana mendente orang kasih dia hana dunia. Ya, benar. Jadi dunianya adalah sesuatu yang hana manfaat kepada akhirat. Ada nama yang hana manfaat kepada akhirat mandu-mandu dunia. Ya. Jadi baik kebayang ni tanya yang ke dunia orang kaya-kaya, orang pegang rumah mewah-mewah, orang yang nak motor, yang nak Honda yang orang kaya. Kanya yang orang yang dunia, yang ke dunia. Dengan gara-gara atra Tuhan beri lalai dengan atranya. Sehingga hanya belum buat pukul taat Allah Taala. Nah tiba bak bungong ke terbayang dah tadi dah. Yang dengan bungongnya dunia mati koknya. Nah. Kan? Dan kedua makhluk. Jadi rintangan tanya menggapai ridha Allah yang kedua adalah makhluk. Letak di kalangan tanya kadang-kadang hanya jadi tak pukul taat tanya gara-gara makhluk. Gara-gara lalai tu pada pegah-pegah abang dengan lewat hotel maya lebu kan. Gara-gara batalan kan incah dengan urung kan kah hanya domain-domain atas kok jadi yang menjadi yang lainnya. Jadi rintangan untuk terus tanya bab ridha Allah yang kedua adalah makhluk. Termasuk makhluk ini adalah yang jus kulalai tanya hana terumpak ibadah ane umi. Nah ane umi dia tanya bab gara-gara ane umi teman-teman ubud baru ditun waktu kah hana terumpak sembahyang tanya. Nyan ane umi nyan rintangan kepada tanya. Tanya madu-madu malasan, hanu pun sembahyang. Kan tu sinyak untuk ubud dia. Padahal kalau gorengnya kan ala ilau, padahal dah lupa ibadah teman. Jadi menyangka suruh fikir ke hanu pok, tapi hana melumpuk. Jadi yang kedua rintangan tanya mudik ke dalam dunianya untuk menggapai ridha Allah adalah makhluk. Jadi dengan gara-gara makhluk, dengan gara-gara salah bata pilih ngon.
Akhirnya membuat tanya le yang jauh daripada rida Allah. Termasuk daripada makhluk si dino salah dalam tentukan pasangan udik. Watai tanya salah dalam tentukan pasangan udik untuk tanya kubur rida Allah nya ka payah hati. Jadi tanya kan rencana dia tanya kau di kan yatim kahana dukungan komandan kan. Kahana hati kan. Ya benar. Jadi perle benar dukungan daripada anggota keluarga ini. Dan ketiga syaitan. Ya, godaan, rintangan tanya udip dalam dunia untuk tuh kepada rida Allah yang gede adalah syaitan. Jadi syaitan adalah rintangan yang paling rayu. Bahkan syaitan kan yang digoda oleh syaitan ke urung jelek-jelek. Urung-urung yang hebat-hebat, urung-urung yang hayu pada pandangan manusia, digoda oleh syaitan. Pernah syaitan berdialog dengan Fir'aun pada Sabah hotel. Berdialog syaitan dengan Fir'aun, ikule syaitan bak Fir'aun. Kiban nanturi long tau. Itu oleh Fir'aun kiban ada turi. Kiban turi rakan dia, kan rakan kiban hantar turi. Itu oleh syaitan. Ilong kan berangkapu di long pegah. Padahal lebih hawai long mudik daripada Ron. Lebih hawai bengih Tuhan kepada Long daripada Ron. Tapi atra kesalahan yang Ron kubur hantar pernah long kubur. Ilong buruk-buruk tak long Fir'aun hantar pernah long mengaku Tuhan. Ya gelebi syaitan. Buruk-buruk tak long hantar pernah long mengaku Tuhan. Tapi buruk-buruk Ron ya ikut Fir'aun. Netijut pegah Ron Tuhan. Hana malay nung limang. Akhirnya ikut le Fir'aun. Hantama dua. Draw ke syaitan urung kagelakna oleh Allah Taala. Pakal menang karena Allah hanya lagi buka pintu taubat kepada syaitan. Long walaupun bagaimanapun kedih maksiat long kubur dalam dunianya, tetap long taubat ada lagi tengok. Jadi bro Fir'aun ini nanjana ini ya taubat. Jadi punya urung tanya kubur bro nanjana taubat berarti lebih bro daripada Fir'aun berarti. Pakal lebih bro daripada Fir'aun. Fir'aun yang dan bro mantang na rencana tu ya taubat. Tapi kesalahan Fir'aun tagak itu le syaitan ada. Ben taubat jino le. Itu le syaitan. Jino ron tengah di puncak jino. Orang-orang Makkah dan Madinahnya tengah tunduk pada Ron. Mandung dengan mengaku ke Ron Tuhan. Nya munyo tekedi jino ne taubat hana cara ada pamor ni Ron. Agar-agar dingo bisikan daripada syaitan tergoda Fir'aun sehingga hana jadi di taubat. Jadi plan bergapu. Dumnan hayu Fir'aun, irumpak penga ilai syaitan. Yang dumnan hayu Fir'aun, irumpak penga ilai syaitan. Makanya, Betna pernah terbayang tanya akan luput daripada godaan syaitan. Obena perbuatan God yang tanya kubur dalam dunianya, pasti nak bisikan daripada syaitan. Ya, benar. Oh tanya mengkauri, kata perbah hari mana-mana kabar diboh kan? Ke leyak, kau boleh leyak mai. Kauri ni nari leyak. Kamu buah pikiran kita yang. Yang ni ngaju menyokam mubah hanya dari pun God dua bro yang kanaruh orangnya pasti. Kanaruh syaitan. Tapi berakhir daripada percakapan iblis dengan Fir'aun naik tu. Tapi naurung yang paling buruk dari di atas hurung dunianya. Kandron wahai Fir'aun dan kelung iblis. Kekele Fir'aun tu no buruk tanya naik lebih buruk lo. Kele syaitan do pegah oleh Allah Taala. Dumbruk long nambruk drone naik lebih buruk daripada tanya dua. So yang lebih buruknya. Yang pelik ni pegah mengata duri ya. Yang lebih buruk daripada Fir'aun dengan syaitan adalah umat Nabi Muhammad yang hang pumah dosa orang lain. Umat Nabi Muhammad yang hang pumah dosa orang lain, nyan derajat goknya jauh lebih buruk daripada iblis dengan Fir'aun. Lebih-lebih nyo kada demam belum puasa nyo kada di demam boleh Ramadan pintu rahmat kalau buka oleh Allah Taala. Menyontanyo mantang tamu kerod hantar pemaah dosa orang lain, tamu tro dah meninggal dong baik kajak meninggal dah pihak kerja. Nyan berarti urunnya lebih berat buruk daripada syaitan dan Fir'aun. Dia dengar bukan dalam taubat kan? Nanti kaji tak taubat juga berarti ya. Nyontan tanya oleh kaji tak taubat. Karena kemarahan Allah terhadap urung yang hantim pemaaf dosa orang lain beratat bengih Allah. Allah cukup beratat bengih itu tanya. Ya, pakai beratat bengih itu. Allah dumna dosa tanya, dum ele dosa tanya tetap pemaaf oleh Allah Taala. Jadi menyontanyo tamu kru hantar pemaaf salah orang lain yang berarti Allah lebih berat bengih.
mana ke berat lah kita. Gimana cara tu kita pun berat tak hati tu. Berat tak menyo kira-kira tu ikut nak orang pegah terima 5 mo ikut. Gimana cara tu yang tanggap you yang sebagai sabuk ujian katanya dari Allah Taala. Cara aku coba tanya oleh Allah Taala, cara aku uji tanya oleh Allah Taala adalah dengan kekirim murungnya. Dan menurut tengok you menyo hana terjadi daripada Allah, han terjadi je tanya menyo. Yang mana cara tengok. Yang menang tu you ingat menyo terjadi na salah-salah orang lain. Jadi dari dialog iblis dengan syaitan ni pelajaran yang kita cakap tanya. Berarti buruk-buruk awaknya dua nah yang lebih buruk awaknya dah berarti. Mudah-mudahan betul tanya kan. Keempat nama nafsu, keinginan. Yang keempat rintangan tanya untuk menggapai rida Allah dalam hidupnya adalah nafsu. Nafsu keinginan tanya ke atas yang berlebihan. Keinginan tanya nafsu ilakai atas yang kengkon. Yang nafsu tanyanya adalah musuh tanya yang keput. Dari rintangan yang harus kita tundukkan. Jadi cara kita tundukkan nafsu baik 3 tak tahu turut. Menyo nafsu nyo tak tempul turut. Yang dah jaju melonjak jaju je. Tak kala ada remah pun kalau dah pegat. Kalau dah pegat remah kah nak betul menang pok lo. Kah lipok remah pegat dia lain lo. Yang lu pegatnya kah betul dak tu kah pok dah liput teman. Yang madu-madu gara-gara tak betul hawa nafsu. Jadi makna nafsu ini keinginan yang hanagat tentang duniawi atau yang hanagat atau yang berlebihan yang baik. Hanggebi berarti. Maka berkehendak tak dapat tiada daripadanya, maka yang menolakkan akan segala menegahkan dia ini. Jadi cara tanya bengak terus kepada rida Allah, putboh rintangan yang ada kepegah helikop guna baik tak lewati mandu. Yang pertama dunia. Dunia berarti tanya pupu mantang fasilitas hidup yang lebih oleh Allah Taala, baik dia terlalai dari gara-garanya. Lebih harta, baik gara-gara harta lalai hendak demi ibadah ke Allah Taala. Orang yang kedua makhluk, baik gara-gara lebih ada mik ramai ni, kah nak demi ibadah ke Allah Taala, kah nak demi jabut nyampe. Yang kedua syaitan. Jadi benar tak tepu, benar tak sadari le tanya bahawa dalam setiap kebaikan yang tanya puput tetap menabisikan syaitan. Tetap naisah yang kongkong le syaitan. Benar. Naisah yang kongkong le syaitan. Waktu tak nak mengkauri. Waktu tak nak membugat. Naisah yang kongkong le syaitan. Padahal sebenarnya ada mengira naisah le syaitan kan. Kita yang lanianya urung mendung gak kai benar. Dan sebenarnya kan urung lanianya mendung gak kai. Cuma gara-gara gini baik sah-sah le syaitan. Akhirnya dia kubur kai dia go. Yang sebenarnya menyohanai ditikan le syaitan. Tetap gak kai benar. Akhirnya aku makaji ni tak ngaji kan, makaji gebi lagi ada Allah Taala. Sebab ji setannya kan nak pernah lakukan permohonan kepada Allah Taala. Jadi lakukan permohonan kepada Allah Taala di samping ya Allah ilung bernabi datang untuk longgoda anak-anak Adam sampai kiamat dunia. Bernabi ngon ni lu ramai Allah Taala ngon. Punya siro ditagoda hele tu hari. Dibanti kepada Allah Taala setiap nak lahir anak Adam yang watenya tetap nak lahir anak Nuh siro. Jadi kekabul Allah Taala permintaan iblis. Permintaan jin kekabul Allah Taala. Jadi setiap nak lahir anak Mik tetap nak lahir anak jin siro. Tetap setiap lahir anak Mik tetap nak lahir anak jin siro. Jadi han pernah mengkurung tapi ya. Jadi watai goda tanya oleh jin dengan syaitan, han ahir buat di goda. Karena kata menga ni. Setiap nak orang lahir tetap nak yang lahir anak jin siro. Makanya nak lahirkan biwazat kan. Biwazat tu bayang ambil awal sah lagi le. Dan menghilangkan dia, dan jikalau tiada dapat ia mendatang kelepasan. Jadi cara haji tak puji hatra putboh yang kali kepegah bunuh dan memang atanyan mampu untuk tak bergadah supaya mendatangkan kelepasan kepada tanya. Perle tanya berterlepas daripada azab Allah dalam hidupnya, perle berterlepas tanya daripada ancaman-ancaman Allah dalam hidupnya. Putboh rintangan yang kali kepegah bunuh berdating puji boleh tanya. Dunia baik lalai di dalam dunia hendak ibadah ke Allah, makhluk yang gara-gara makhluk lalai tanya hendak dapat kebutaan, yang kelai baik tak dengar bisikan syaitan, yang keput baik tak berturut hawa nafsu yang hendak hawa nafsu yang hendak
keinginan yang hana betul baik tak betul. Watai tak kala nak tahu hukum dengan keimanan nak ada bunyo nak rida Allah hana yang nak Allah piu betul. Mantap pegat demo sebatas untuk mengat batai ibadah ke Allah Taala. Baik tapi dengan dai malam tiri babak hubung tu yang baik tapi tu tingkatnya nanti. Jadi tak pegat demo mengat ibadah ke Allah Taala dah pegat musalla lo. Mengat batas sembahyang. Nah, benar. Yang rencana yang lainnya akan lebih pahala Allah Taala. Karena dunia yang tanya pupuknya apabila tanib kepada akhirat akan mendatangkan pahala. Lagi tanya minta rezeki, ya Allah, lunjaklah minta rezeki ya Allah supaya anak pulung bi kana elok. Anak pulung bi rezeki yang halal kana elok ya Allah. Nak puji ulung daripada harta yang halal. Baik sampai loro lempuo kana elok harta yang halal ya Allah. Ya benar. Yang but yang tanya puput walau tajak belang kahau mentang tetap tanya berada dalam rida Allah. Betul? Karena ni itu betul. Karena apabila tanya betul ini dalam lakukan dalam kehidupan dunianya tajak belang tanit ya Allah Nabi benar rezeki kaninya betul jaga ya Allah dengan lembu jaga olehnya Nabi ya Allah benar rezeki tu mengat lebih rezeki yang hadir ke anak itu. Yang salah satu cara dalam setiap perbuatan taat yang biasa dia sebut benar nilai ketaatan. Ada cara paling mudah untuk menumpak pahala adalah dengan cara tani. Lagi tengok tak pajuh bu, tanitlah hati ya Allah Nabi dengan makanan yang lupa pajuhnya, dengan rezeki yang doa Nabi-nya baiklah berbutaan kepada doa. Ya, kalau yang menanti tidak minta rezeki, ya Allah Nabi ya Allah dengan rezekinya, baiklah doa bajai kana lu siapa. Bengangan ibadah ke doa, baiklah bimbing anak lu bak jalan terus. Ya. Jadi sesuatu yang tak puput walaupun pada pandangan mata sang dunia, tapi apabila jeroh ni hati akan mendatangkan akhirat. Tidak menanti ya Allah dia penjaga lu tengok bawah dona sembahyang tahajud ke ni Allah. Ya benar. Jadi dalam setiap perbuatan yang ada yang puput dalam dunianya nan nilai ibadah memandu. Tak payah hubung nan nilai ibadah kerana rencana mengakhir taat ke Allah Taala. Taih juga nan nilai ibadah supaya betul supaya ngakhir daripada hawa dan sembahyang ke Allah Taala dan munajat ke Allah Taala. Jadi cara paling mudah minta pahala adalah dengan ni. Menanti kebaikan-kebaikan yang tengok pupuk yang lain. Dengan ni adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan kebaikan. Dan tempat aman baginya pekerjaan daripada ibadah. Ya, jadi untuk menyodekedi atra yang kepegah bawah rintangan dirikut, kait terlewati rintangannya, yang kana tanya dalam tempat yang aman dalam terpupuk taat. Manaji hana lalai dengan dunia, hana terpengaruh dengan makhluk. Ngan dengan berangkasa je. Ada nama kata batai sembahyang tetap sembahyang tanya. Ngan dengan berangkasa urang je. Kitanya kewajipan tu tetap tak pupuk. Ya. Jadi menyona laginya yang dia pegah tanya kana bak sebuah tempat yang aman, bak tak pupuk ibadah kepada Allah. Ya. Jadi menyotanya tak pupuk ibadah kepada Allah Taala. Jadi cara ni kan tak ada hulukan dalam kehidupannya antara yang paling raya bila. Cara tak ada hulukan dalam kehidupannya antara yang paling raya. Menyotanya tak ada hulukan antara yang paling raya, antara yang ubutnya mandu merumpuk kubur. Ya. Jadi nak siapa pelajaran kan? Nak diro guru. Nak diro guru peduk peluk siapa hino. Peduk peluk oleh guru. Peluk yang raya ukuran le bola kasti kira-kira 5 boh. Jadi nak bola kasti 5 boh di samping koknya. Nak batai kerikil modikno. Olehnya inan bina dikno olehnya bina inan lengkap inan kekele guru tersebut bak murid-murid koknya tiban cara dikno leunya beri tamang dalam peluknya. Jadi kangkah hira nurung karena le tak yang di samping koknya batai kerikil nainan 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 tiban cara beri tamang lah sabok peluk yang ukuran biasa. Jadi cara yang pertama ialah pegat bola kaki yang pertama boleh. Pertama bola kaki le, bola kaki melimang boh, pertama kena lampuknya. Kabih nama bola kaki. Lebih nama bola kaki kecok kerikil ke pertama lampuknya. Kan bola kakinya kerikil ke nama lah jelas-jelas lagi kan. Orangnya duduk kecok ke pertama, si lah jelas-jelas kerikilnya pertama Orangnya baru kecok geplek tinggal habis nama mandum, dia betul katanya. Mandum le kan? Mandum le. Dari bola kaki le kerikil le anian
Olian i bila. Putra pelajaran yang boleh perahanan. Menyotanya dalam kehidupan tak dahulukan atrayang rayu, atrayang ubud mandung menumpuk ubud. Tapi menyolat wate buno, wate kena pertama pun i lega pertama. Olian yang pertama i pertama no. Puja yang halal lah. Bala kati halal, kerikil halal, kalau nentelat pakon. Karena i le yang ke pato. Tapi ada bang ke pato bola kati, kerikil, baru i mandung i tamang dalam kotak ya. Jadi yang boleh kena cerita pelajaran yang berharga kena putra. Tanya menyo dalam kehidupan tak ada hulukan atra yang paling rayu, atra yang ubud mandung menumpak ubud. Wate kaya azan tak semayang gile. Wate kaya azan tak semayang. Olian wate tak semayang, olian nyo nak tajak ulang tajak ulang. Olian dawo iblang nyo nak tajak pedai tak belanja. Olian dawo tak belanja nyo nak jana tak sabuan ni daya tak sabuan ni daya. Mandung menumpak Tapi ti buno kena semayang gile tanya. Mona ni tamang wate semayang, jak kena pasai le, kalau lalai pasai ublang menumpuk jak, semayang anak menumpuk, anak ni anak menumpuk dahulu lepu. Jadi pelajaran yang kena pegang dalam kehidupannya tak ada hulukan but yang paling rayu le. Semayang juga le, maka dia tak semayang, atau tak lagi menumpuk but. Tapi punya semayang tak tinggalkan, rata yang lain walaupun menumpuk but, tapi tinggal yang paling rayu. Maka menghadapkan dia di sini oleh akabah awaik. Akabah awaiknya akabah rintangan. Maka menghadapkan dia di sini oleh akabah awaik namanya. Maka berkehendak ia kepada memutuskan dia dengan 4 perkara. Jadi menyoperle tanya betul kepada rida Allah. Rintangan yang guna kali kepegah yang put bohnya yang bermampu untuk takok. Tiba makna mampu takok? Berita lewati rintangannya. Rintangan yang put boh guna yang berita lewati rintangannya. Pertama, sunyikan daripada dunia, yakni tinggalkan dia. Ya, jadi yang pertama, dunia walau kedih tanya tamu di dalam dunia, tapi tak tinggalkan. Tiba mana tak tinggalkan? Sesuatu yang hana bermanfaat kepada akhirat dan kebah adanya. Atra yang punya mupuk, atra yang manfaat ke akhirat, atra yang hana manfaat, yang tak kebah atra yang hana manfaat kepada akhirat. Lepegah Imam Ghazali, dunia dengan akhirat lagi umpama barat dengan timur. Menyotanya kadajak barat, semakin barat saja semakin jauh dengan timur. Menyotanya kadajak timur semakin jauh dengan barat kan. Jadi yang boleh kena pegah apa? Dunia dengan akhirat bertolak belakang. Jadi menyotanya tali dunia yang pasti tinggal akhirat, menyotanya tali akhirat yang berarti dia akan datang sama habis dalamnya. Berarti sama dengan antara dunia dan akhirat merupakan persimpangan. Kohoi dan wait tanya, putawit kena, putawit kena. Lagi dia buat simpang dia. Buat simpang dia kan lagi dia tanya tepi. Yang nyokkan timur kalau barat kan? Benar. Yang benar di antara dunia akhirat. Jadi dunia akhirat bertolak belakang tu. Jadi yang pertama dia tak sunyi roh tu tak tinggalkan daripada dunia. Baik tak habis dengan dunia. Atra yang hana penting ke akhirat biasa tak habis. Dan kedua, asing daripada makhluk. Cara yang kedua tanya supaya baik terganggu bohal guna, tak putra sindro daripada makhluk. Manusia ramai dalam dunianya, tapi hana mandu bisa dijadikan tungon. Nah yang gara-gara tak mengon ngau rusak buku yang na terjandanya. Kitanya berapa nyata hana karu cara tu. Lawik ngon dengan koknya bina cara tapi karu pendu. Yang berarti urang agaknya hanya lanjut cocok kengon ya. Nah, kino ke pegah meno idih ke pegah medihnya lanjut cocok kengon. Gimana cara sih? Yang sama dengan berarti tuah dapat asing roh daripada urang yang agaknya. Berarti cara ini adalah mengon dengan urang yang bermanfaat, dengan urang yang bermanfaat kepada tanya dalam dunia ataupun dalam akhirat. Dan ketiga, melawan, berperang serta syaitan. Jadi dalam kehidupan dunianya, tanya sabi-sabi tak lawan pupu keinginan syaitan. Keinginan syaitan dari tanya tak semayang. Tanya tak semayang. Yang pelih syaitan yang bubek tak semayang. Oka tak semayang. Yang pelih syaitan bubek kusyuk. Oka tak semayang. Kak kusyuk baju pelih bagah-bagah tak perlu. Yang macam-macam itu main besar dari syaitan. Kau ni kelih syaitan. Ben tak semayang. Tetap tak semayang si tengok. Bukan bersemayang bagah-bagah je. Yang kalau syaitan tu ni. Jadi hana semayang isah syaitan. Semayang bagah-bagah dari syaitan ni. Jadi syaitan macam cara je. Menyokah haid tak. Yang diikuti pelurung biasa. Kau ni kelih. Ben tak semayang. Kau nak semayang. Itu kelima dua bilang.
Dia duduk je berdiri je santai-santai kan. Ada orangnya ada sembahyang dengan Aisyah licatan. Ka terbawa dia kah ada sembahyang. Ada orang kalau kan bangkai Aisyah kan detak sembahyang lagi. Baik mono tajak oblang butunya kau tajak menjum-jum. Bahkan sembahyang 5 minit kalau sembahyang. Bangka ke sembahyang ikut Aisyah licatan mah buka bebek trik. Buka-buka itu. Ya benarnya Aisyah licatan ni. Ya benar. Kata cetannya hana perlu angin ya, hana perlu angin cetan. Kata sembahyang, kata bedah dulang malam Isah latih dia teman. Memang dia madanya drone yang nunggu Isah. Jangan kalau timbul ujub lah kan. Timbul ujub, timbul ria lah. Nah. Tak pula dalam sedekah dia ke dia cetan. Pegah bangun dengan pula orangnya dalam sedekah dah ni. Maka ria teman. Jadi macam cara goda dia cetan. Dan keempat melawan serta nafsu. Jadi yang keempat watai ketika tanya perle betul rida Allah benar tak lawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang nak saja tanya ya benar tak lawan. Atau yang paling parah ini kan hawa nafsu. Syaitan sebenarnya hana untuk ilawan untuk igoda tanya sebenarnya syaitan meribra dia apabila hana bantuan daripada hawa nafsu. Ini mana ni syaitannya kan sama lagi pencuri ni. Pencuri ni hana urun dalam kepayah sama kan. Namanya menanti di syaitan nak urun dalam ke nafsu. Jadi nafsunya urun dalam bagi syaitan. Kitanya menyoku nafsu draw tuju sika pada. Syaitan dengan damai-damai siap salah. Mana boleh. Ada gedi bawa nang buah dengan itu menyonya ada puan dah headkan. Gotnya nafsu draw sika tak betul. Hingga kita damah tak goda betul dah waktu dekat. Jadi kan dia kita. Maka adapun nafsu, maka ia atas rupa tubuhnya. Nafsu maka ia atas rupa tubuhnya dan di dalam sekalian atrafnya anggota. Dan di dalam sekalian anggotanya, yakni tepi tubuhnya dan anggotanya. Jadi pegah nafsunya lagi bentuk jiwa bagi tanya. Kiban lagi bentuk jiwa. Mananya hanjut dapat jauh nafsunya. Atau sesuatu yang nampak tak berada. Masalah dunia dia tak berada dari hati sampai kada ke dunia kan. Dunia dia tak berada. Menyo makhluk dia tak puasing terus sampai tak menurunnya. Syaitan menanti dia tak lawan, dia tak usahakan untuk tak lawan. Sedangkan nafsu atas sesuatu yang melekat dengan tayo. Jadi nafsunya adalah sesuatu yang melekat dengan tayo. Payahkan kita berada nafsunya. Jadi keberah nafsunya di atas bentuk rupa tubuh lagi badan nayo nafsunya. Atas dapat dah berada. Nama mantang udip ke nafsu tu tetap mantang nah. Nafsunya ia hana mesti ke atras yang buruk, atras yang gad nanti nafsu kan. Lagi keinginan nayo untuk tak perbuatannya nafsu sih nah. Nafsu yang gad tapi ya. Kemudian bagi tubuhnya itu hati dan nafsu pula hati dan hati nafsu itu berdiri di dalam hati tubuhnya. Kitanya dalam tubuh tanya nati di nafsu nati di ya benar. Kitanya dalam tubuh di nati yang natinya tak termikir natinya ditanya segala sesuatu tak bersumber daripada hati. Maka nurung bro perbuatan kan hati kan agak. Maka nurung gad perbuatan gad ucapan gad ada perkara kan hati gad. Jadi hatinya lagi ibarat sabah kiri yang tanya hana tak depu asal cirinya kecuali atra yang duduk tungging. Kita yang hana tak depu ada tajak bapak kawi hana tak depu teh dengan kopi hana tak depu banyak baru tak depu ada kalau tungging langlah kan dia tungging kopi teh benar. Jadi hati dia ada orang menanti hana tak ada hati goknya kecuali putra yang goknya keluarkan lidah cara goknya pegah haba cara goknya pergi dengan tanya cara goknya mungang tanya ini baru tak depu hati goknya tiba. Jadi sebagaimana makhluk tanya manusia nati di nafsu nati ni. Bermula hati nafsu itu lain daripada hati tubuh seperti yang sudah disebut pada kalam ulama. Tetapi dengan hati tubuh dan ialah tempat ma'ani yang batinah yang dinamakan yang demikian itu naswan. Jadi kepegang hati dan hati nafsu yang beda dengan hati dayo. Jadi hati nafsu yang beda dengan hati dayo. Kipan beda di. Yang perbedaan tentang hati nafsu dengan hati dayo yang kali kepegang oleh ulama
bak kalam-kalam yang lain. Berarti dalam artian sesuatu yang hana bisa tak kontrol. Punya hati ni kalau kita kontrol kan, jika kontrol kepada arah yang god. Sedangkan hati nafsu yang menyo nafsu tanya nafsu yang hana god, tapi diarahkan yang kepada arah yang hana god. Jadi keinginan tanya kepada abu yang buruknya nafsu yang kontrol. Ditanya rencana, ditanya ia balas keburukan go. Ikun tanya orang kawan ramai, tengok kauri ikun nanya. Tak nak balas keburukannya, ni kau yang you balas. Nafsu tu yang you balas. Keinginan hati nafsu tanya yang you balas. Tapi waktu ketika ada musyawarah dengan hati tu tanya, itu lihat itu tanya alah ka bro goknya, baik sampai bro tanya. Ka rutan goknya tapi rutan tanya. Ditanya kisah yang kau lihat itu. Tapi nafsu tanya tetap berontak dia. Tetap you yang ganggu. Maka adalah ia nur yang berdiri di dalam hati manusia dan terkadang dinamakan pada istilah ruh pula. Jadi kadang-kadang nafsunya dinamakan dengan ruh. Ruh sesuatu yang melekat dalam jiwa tanya. Pengontrol. Mesin dalam kehidupan tanya. Angkanya hati dan nafsu. Punya mesin god hati roh tu, punya mesin hana god angka nafsu tu. Dia dalam kehidupannya dia tak tahu dia menasang gara-gara nafsu. Gara-gara bak turun nafsu gak mutang bak urang. Gak mutang bak urang 50 juta mutang bak urang demi gak pelur demo. Yang tahu you pelur demo mutang bak urang. Nafsu you kan? Jadi punya sesuatu yang kata berturut nafsu tu yang ada di tubuh kita. Ada nama sesuatu yang kata berturut nafsu tu yang le yang meramah, le yang ada di tubuh. Orang terhindar daripada sifat kerana apa tu? Gara-gara nafsu. Gara-gara nafsu laki sabi-sabi. Karena dua hal yang hana puas manusia dalam dunianya. Yang pertama perihal harta, yang kedua perihal ilmu. Harta hana pernah desi manusia. Manusia dalam kehidupannya hanya pernah di bahagian harta. Menasi bahagian ilmu. Bahagian ilmu membuat ketagihan, sama lagi bahagian harta membuat ketagihan. Orang yang paling kaya ni. Orang yang paling kaya ni kan tetap mentang inginkan yang lebih kan. Padahal dia kata umur 80 kan. Pujuk 3 tahun usaha dengan pen saja itu. Kerana keinginan untuk terus. Dan adapun nafsu itu terlebih sangat daripada sekalian. Obena yang boh yang kali kepegah di kop no, yang paling hek lawan kena nafsu. Nafsunya yang paling hek tak lawan. Menyo dunia insya-Allah menyo tanya memang betul-betul kita perlu rida Allah hanya pengaruh dengan dunia. Lang wate semayang tetap tak usahakan tadi. Makhluk pemenanti. Dengan gara-gara nak min, dengan gara-gara ayah nak min hanya pengaruh tanya kita perbutaan. Hanya pengaruh ke hanya dia perbutaan. Oleh yang kedua syaitan tetap tak berlindung tapi Allah Taala untuk supaya menghindari daripada syaitan. Tapi nafsunya yang paling hek kita lawan. Nafsu nak tahu cerita macam getut li Allah Taala mertur-tur. Kita yang lung sorok, lung dro. Itu mengaku Tuhan. Nyambang ke nafsu berarti. Mertur-tur getut nafsu tapi tetap itu mengaku. Dan yang mertur-tur getut gede long. Tiba lung sorok, lung dro. Ya benar. Tetap itu mengaku. Karena pada betul-betul getut nafsu baru itu mengaku. Yang boleh nak mengaku. Untuk melawan hawa nafsu nyonya bu yang paling sulit dalam dunia. Bu yang paling hek untuk lawan hawa nafsu. Dan paling urut tu kita kata damang dalam perang hawa nafsu. Nyo kata perang mesti hebdah urut tu kata perang mesti nyo. Nyan perang segala-gala, perang hawa nafsu mesti. Rasulullah dukun awak dua dari perang Badar, nyo tanyo kata daripada perang Uhud kata menuju perang yang rayu. Bahkan kepegah perang kafir, perang Uhud, perang hawa nafsu, perang yang rayu. Karena menyerta perang lawan yang itu tak mudah. Menyerta perang lawan yang ada tak nya yang hek kan. Dina kan mau perang dia lawan anak ada tempat dina lawan. Pulikut biliknya ada tempat lawan dia kan kau hek mau perang mana? Punya lawan ini pula ni kata berpah berdiri kan ada tembak aja pun. Jadi kepegah tak lawan atra yang ada tak lebih hek daripada tak lawan atra yang dia. Jadi kepercayaan oleh Rasulullah, perang melawan hawa nafsu adalah perang yang paling hebat.
Karena tiada dapat mesunyikan dia, yakni membuangkan dia sekali-kali. Tanya tanya bah nafsu berhabis-habis ibu tak apa. Tambah lagi tak apa, anak tambah anak tak peduli ke uru. Hanja. Hanja tanya bah nafsu betul-betul apa. Tanya bah nafsu berlagi tanya tak apa, hantar mengan uru. Hanja. Punya urung memang kira-kira berat tak rusak kan, anda tak mengan juga. Anda tak mengan, anda tak berhabang urungnya, anda tak betuli juga. Tapi dengan nafsu hanja. Dengan nafsu hanja tak apa. Hanjut tak kusuci rod, hanjut tak kusunyi rod daripada nafsu. Dan tiada boleh diasingkan dia, tak apa asing rod daripada nafsu hanjut. Beda dengan urung punya memang hana galak tu, lu mendatangkan kemudaratan kepada tanya, beda dengan urungnya. Karena hana manfaat kepada tanya dunia akhirat. Tapi sedangkan nafsu hanjut. Dan tiada dapat dikerasi akan dia sekali-kali. Tak bertalu betul-betul talu nafsunya hanjut. Tak betul-betul talu, tak bertalu hai. Berangkat tu mentang hai. Dan dipukulnya akan dia sekali-kali seperti syaitan. Tanya poh lagi tapoh syaitan aja. Punya syaitan kerana pernah syaitan yang tupoh kan. Lagi Nabi ketok dalam mata nyok aja. Hana syaitan tupoh aja. Bahkan hana syaitan tupoh karena kendaraan tanya dalam mudiknya dengan mudik dengan nafsu. Tak paju hubu, kajak dengan rakyat dengan nafsu. Cuma mana nafsunya kan untuk tak berada hanjut, untuk tak bertalu habis pun hanjut. Caranya kita tak kontrol sangat. Tinggal tak kontrol hawa nafsu sangat. Nafsu tanya iperle pak tayang naga, tak kontrol pak tayang naga. Ya, tinggal tak kontrol sangat. Lagi barang Honda, kerana Honda macet gas juga. Honda ijak lebih itu macam tak ada hanjut. Yang cara dia hati kebek membuat tembok lagi. Kerja ajak tak boleh itu mana. Jadi nafsu menang ni. Nafsu tanya turn hanjut. Tanya rem hanjut. Cuma cara ni. Aku tak arahkan mentang. Tak arahkan. Nyok kapi 3 hari tu aku lauk je betul je. Mulai lauk ni memang nampak. Jadi kan nafsunya pergi lagi Honda tembakkan ingat je. Honda tembakkan tanya rem hanjut. Jadi caranya tu yang tak arahkan. Nampak nafsu. Sebab mungkin ada nafsu. Selama ada yang mantau udip je, tetap nak nafsu. Baiklah yang urung yang waras, urung pungo pina nafsu kan. Urung pungo kejap bak kedai. Kami rumah mana tak apa, kena nafsu betul kan. Awal kami rumah mana di sama kita yang di. Cuma sebabnya kontrol tak kaya nak lagi. Mesti tak kaya lagi. Dan pegawainya. Jadi cara tanya mudik, kenderaan tanya mudik adalah dengan nafsu. Dan tiada dapat ditamakkan pula ia pada muwafaqah akan dia atas barang yang dikasat hamba daripada ibadah. Jadi untuk tapeba tabi-tabi nafsunya bak arah kebaikan, tabah nafsunya tabi-tabi bak bu yang taatnya mungkin di. Mungkin tak pegot nafsu tanya bertabi-tabi dalam bukaan. Baik ulama mati membaca ki. Nanti mungkin di. Jadi kebaca hati tak arahkan waktu ketika berat le gawi tak arah le unun lo. Ketika berat ui arah le unun lo. Jadi nafsunya tak kontrol tapi karena setiap tanya mudik tetap nak nafsu yang naga, tetap nak gebu. Tanya dalam hati tanya tiput irina, tiput dengki na, tiput dendam na. Yang tiput yang naga mandum na hidup tempat bah tanya. Gimana cara teman? Cara ni kita minimalkan saja. Tak pun ni saja. Beda dengan Rasulullah kan? Rasulullah iri memang hana gebuh Allah Ta'ala. Dendam memang hana pokoknya. Ada saya naga mandum mana abang Nabi kitanya. Dia tempat dia kana. Ke tempat tu kana dia. Jaga barak motor. Tempat pertama kana dia. Motor dengan press tu. Nyonya menanti. Dan dihadapkan atasnya karena ia diperangikan atas lawan kebaikan. Seperti huwa dan ikutannya seperti dia seperti hawa dan ikutannya. Jadi ke pegang untuk tak perangi hawa nafsunya itu hal yang paling sulit. Untuk tak perang hawa nafsu adalah pun yang paling berat. Maka karena nafsunya selalu berlawanan duangan daya. Tanya perleh kepada Abu God, nafsu perleh kepada Abu yang hanaga. Jadi untuk mampu kita kendalikan secara yang maksimal, makanya kepegang menyatakan perleh tanpa hawa nafsu dengan jalan puasa.
dengan jalan dak puasa, dengan jalan dak ibadah kepada Allah Taala, dengan jalan dak berzikir kepada Allah Taala, akhirnya jalan itu baju-baju. Tapi sibuk tu di dalam ketaatan. Karena dengan tak sibuk tu di dalam ketaatan, yang tanya akan dia wate sabar saja. Wate dia mandu-mandu 20 jam. Jadi apabila 20 jamnya wate tak manfaatkan ba'atra yang god, yang insya-Allah akan god dalam kehidupannya. Tapi apabila 20 jamnya wate hana tak manfaatkan ba'atra yang hana god, yang berarti wate dia akan terbuang sia-sia.